Kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Kata-kata tersebut adalah sebuah konsep yang cukup mendalam dan seringkali dihubungkan dengan filsafat Stoicism. Istilah ini memaparkan bagaimana kita seringkali menghabiskan waktu dan energi untuk mengkhawatirkan potensi hasil negatif atau skenario terburuk dalam hidup kita. Sekalipun peristiwa tersebut belum terjadi dan mungkin tidak pernah terjadi. Ada beberapa ilustrasi dari konsep ini. Bayangkan Anda telah mengajukan lamaran kerja ke sebuah perusahaan impian Anda, atau Anda sedang menunggu jawaban dari investor Anda. Dalam periode penantian, Anda mungkin akan memikirkan berbagai skenario, seperti apa yang akan terjadi jika Anda tidak diterima? Bagaimana jika orang lain lebih memenuhi syarat daripada Anda? Bagaimana jika penolakan ini membuat Anda tidak dapat membayar tagihan atau kehilangan kemampuan hidup dengan nyaman? Skema pikiran seperti ini bisa menjadi sumber stres, kegelisahan, dan bahkan menyebabkan gangguan tidur atau masalah kesehatan lainnya. Ironisnya, dalam banyak kasus, kekhawatiran ini hanya ada dalam imajinasi kita. Mungkin saja nantinya kita diterima di perusahaan impian tersebut, atau mungkin kita menemukan peluang lain yang sama baiknya atau bahkan mungkin lebih baik lagi. Oleh karena itu, pernyataan kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan adalah ajakan untuk mengendalikan dan meminimalisir rasa khawatir yang berlebihan terhadap segala sesuatu yang belum tentu terjadi. Inilah salah satu prinsip penting dalam filsafat Stoik yang mengajarkan kita untuk berfokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan menerima apa adanya untuk hal-hal yang di luar kendali kita. Menggunakan konsep yang baru saja saya jelaskan, kita dapat menemukan beberapa cara untuk melangkah maju dan mendapatkan motivasi untuk membantu Anda dalam proses tersebut. Fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan. Adalah umum dalam hidup bagi kita untuk menghadapi tantangan yang tampak tak teratasi. Namun di setiap situasi selalu ada aspek-aspek yang dapat kita kendalikan dan yang tidak dapat kita kendalikan. Kita cenderung menghabiskan banyak energi tentang berkhayal dan khawatir tentang hal-hal di luar kendali kita. Tetapi ilmu Stoik menunjukkan bahwa jalan keluarnya adalah fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Sebagai contoh, kita mungkin tidak bisa mengubah kenyataan bahwa telah kehilangan pekerjaan atau bahwa kita gagal dalam suatu upaya. Tetapi kita bisa mengendalikan tanggapan kita terhadap kejadian tersebut. Kita bisa memilih untuk menghadapinya dengan keberanian, tidak berputus asa, mencari peluang lain, memperluas keterampilan, atau mencari dukungan jika diperlukan. Menerima kenyataan dan merangkul perubahan. Menerima kenyataan bisa menjadi langkah penting untuk melepaskan stres dan kekhawatiran yang bisa menimpa kita. Ini tidak berarti kita harus pasrah atau tidak berusaha untuk membuat perubahan, tetapi melukai diri sendiri dengan meratapi nasib atau menolak realitas hanya akan memperberat penderitaan. Mengakui dan menerima situasi dengan apa adanya adalah langkah pertama untuk perubahan positif. Letakkan kejadian dalam perspektif yang lebih luas. Terlepas dari apa yang sedang kita alami, ada kekuatan dalam memandang situasi dalam perspektif yang lebih luas. Bahwa momen ini seburuk apapun adalah hanya satu momen dan dalam jalan hidup kita yang panjang. Tentu ini mungkin tampak menghancurkan sekarang, tapi seiring berjalannya waktu, kita akan berhasil menemukan jalan yang lain, jalan yang baru. Dukungan dan koneksi sosial.
Lebih dari sebelumnya, penting untuk menghubungi orang-orang yang peduli dengan Anda, orang-orang yang peduli dengan kita. Mengetahui bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan ini dapat memberikan kekuatan ekstra yang diperlukan untuk masa-masa yang sulit. Perlu diingat konsep bahwa kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan bukan berarti mengecilkan perasaan dan pengalaman kita. Tetapi ini adalah alat yang membantu kita memahami dan meredakan beban yang sering kita tampung dalam pikiran kita. Dalam perjalanan menuju pemulihan dan kemajuan, setiap langkah sekecil apapun adalah langkah dalam arah yang benar. Anda memiliki kekuatan dan ketangguhan yang diperlukan untuk menghadapi hal ini. Tentang amor fati. Amor fati berasal dari bahasa Latin yang berarti mencintai takdir. Ini mengajarkan kita untuk menerima dan bahkan mencintai segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, baik itu indah, buruk, atau di antara keduanya. Prinsip ini layaknya kita menderita lebih dalam imajinasi daripada kenyataan, menyuruh kita untuk merubah pandangan kita terhadap kejadian atau situasi yang dihadapi. Bagaimana cara kita mengintegrasikan ini dalam kehidupan sehari-hari? Menerima dan menghargai realitas. Menerima realitas adalah hal pertama yang perlu kita lakukan. Tidak peduli seberapa menyakitkannya, menerima dan menghargai kenyataan bisa membantu meredakan rasa sakit emosional. Ini bukan berarti Anda harus senang tentang situasi sulit yang Anda hadapi, tetapi Anda berusaha menemukan cara untuk menerima dan menghadapi hal tersebut. Mencari pelajaran dan pengembangan diri. Perlu diingat bahwa dalam setiap tantangan hidup, ada pelajaran yang bisa dipetik. Mungkin sulit untuk melihatnya saat kita sedang dilanda kesedihan, tetapi jika kita meluangkan waktu untuk merenung, kita mungkin menemukan cara bagaimana situasi saat ini dapat membantu kita berkembang sebagai individu. Melihat adanya ruang untuk pertumbuhan. Amor fati menunjukkan bahwa dalam semua hal, baik rencana yang berjalan lancar atau situasi sulit yang muncul, ada ruang bagi kita untuk tumbuh. Ilmu filsafat ini percaya bahwa kita tidak boleh sekedar bertahan dalam kesulitan, melainkan kita harus memanfaatkannya sebagai bahan bakar untuk pertumbuhan dan penguatan diri. Terakhir, motivasi diri untuk bertindak. Dengan memahami dan menerima situasi Anda saat ini, Anda dapat merasa lebih termotivasi untuk bertindak dan melakukan perubahan positif. Tidak selalu mudah, tetapi ingatlah, momen-momen sulit seringkali menjadi titik balik dalam hidup seseorang. Dalam menghadapi tantangan, kita bukan hanya sekedar bertahan, melainkan kita juga mempersiapkan diri untuk muncul lebih kuat dan lebih bijaksana. Meraih setiap peluang untuk belajar dari pengalaman dan mengingat bahwa kesulitan hanyalah bagian dari perjalanan kita. Kita memiliki kekuatan untuk merubah takdir kita. One step at a time, selangkah demi selangkah menuju masa depan yang lebih baik.